Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nuryanto dari kelas Manajemen 1E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang part of speech. Apa sih part of speech itu? Part of speech merupakan klasifikasi kata yang dikategorikan melalui peran serta fungsi dalam kalimat dari suatu bahasa. Adapun jenis-jenis dari part of speech itu, ada 8 jenis part of speech. Yang pertama yaitu noun atau kata benda, yang kedua pronoun atau kata ganti, yang ketiga verb atau kata kerja, yang keempat adjective atau kata sifat, yang kelima adverb atau keterangan, yang keenam proposition atau kata depan, yang ketujuh conjunction atau kata hubung, dan yang terakhir yaitu interjection atau kata seru. Langsung saja ke yang pertama, noun. Apa sih noun itu? Noun itu kata benda. Kata benda digunakan untuk memberikan nama orang, nama benda, nama hewan, tempat, ide atau konsep. Noun juga digunakan untuk menandai suatu benda. Biasanya pada awal kata noun terdapat partikel e, an, atau de. Terus juga di noun dapat berbentuk singular atau plural serta berbentuk konkril maupun abstrak. Pada sebuah kalimat noun dapat berfungsi sebagai subjek, objek, atau proposisi. Adapun jenis noun, ada beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu countable. Countable tuh contohnya seperti book, car, phone, bottle. Nah, yang kedua yaitu uncountable noun. Contohnya seperti sand, rice, milk, snow, kayak gitu-gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu proper noun. Contohnya yaitu kayak Indonesia, England, Everest, Sahara. Ya kayak nama-nama seperti itu ya. Terus yang selanjutnya yaitu common noun. Common noun itu kayak seperti country, city, amount, kayak apa ya? Kayak menunjukkan suatu daerah. Tuh seperti daerah. Yang selanjutnya itu abstract noun. Contohnya seperti time, idea, imagination, kayak ya hayalan-hayalan kita lah masing-masing gitu. Terus yang selanjutnya yaitu concrete noun. Seperti phone, coklat, table, hot gitu tuh. Seperti itu. Yang selanjutnya itu collective noun. Collective noun itu contoh seperti couple, staff, government, utility, family, ya kayak lingkungan keluarga gitu itu ya. Yang selanjutnya juga ada yang disebut yang kedua ya, materi kedua yaitu pronoun. Apa sih pronoun itu? Pronoun itu atau kata ganti. Pronoun merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata noun. Penggunaan pronoun dapat mencegah terjadinya pengulangan kata yang dapat menyebabkan wacana yang terbangun tidak baik. Nah, di pronoun juga ada beberapa jenis. Yang pertama personal, yang kedua demonstratif, yang ketiga indefinite, yang kelima possessive, yang keenam reciprocal pronoun, yang ketujuh relative pronoun, yang kedelapan reflexive pronoun, yang kesembilan intensive pronoun. Ya. Yang ketiga yaitu ada verb. Verb atau kata kerja biasanya kata yang digunakan untuk mengekspresikan aksi.
tindakan atau keadaan dari subjek untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan. Di sini juga ada jenis-jenis verb ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu action transitive verb. Contohnya seperti have, give, ride, ask, buy, heal, make, show, eat. Ya kayak kata apa ya, kayak kata-kata ya seperti pekerjaan sehari-hari seperti itu. Yang kedua yaitu action verb. Action verb itu contohnya seperti arrive, rise, white, come, go, smile, white. Seperti ya itulah. Yang ketiga yaitu linking verb. Contohnya itu test, be, remain, act, look, seen. Nah, seperti itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu ada adjective. Adjective atau kata sifat merupakan kata sifat yang digunakan untuk memberikan keterangan pada noun maupun pronoun. Adjektif tidak memiliki bentuk atau jenis lainnya. Contoh adjektif ya seperti menggambarkan seorang yaitu beautiful, angry, sad, pretty, ugly, handsome ya. Seperti itu contohnya. Yang kelima yaitu ada adverb. Adverb digunakan untuk menjelaskan atau memberikan tambahan informasi mengenai kata kerja, kata sifat, atau bahkan adverb itu sendiri. Nah, adverb juga ada beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu adverb of manner. Contohnya seperti fast, softly, quickly, well, slowly, hard. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada adverb of time. Adverb of time itu menjelaskan tentang kejadian ya seperti menjelaskan waktu-waktu seperti itu. Contohnya itu yesterday, this morning, this afternoon, daily, recently, tonight, early ya seperti itu contohnya. Menunjukkan waktu seperti itu. Terus juga ada yang adverb of degree seperti now, so, very, to, which, just, simals gitu. Yang keempat juga ada adverb of frequency. Seperti contohnya yaitu usually, fairly, always, often, sometimes, barely, daily. Nah, itu. Adverb of place. Adverb itu menunjukkan suatu tempat ya. Contohnya seperti behind, in, below, above, somewhere, nearby ya. Seperti itu contohnya. Yang keenam ada preposition. Preposition atau kata depan memiliki fungsi untuk menunjukkan hubungan antara noun dengan kata lain. Nah, ya ada juga jenis-jenis preposition. Yang pertama itu preposition of time after, during, until, since, before gitu. Terus ada juga preposition of place in, on, at, above, under. Nah, yang ketiga ada preposition of movement. Ada inside, outside, into, towards, up, off seperti itu. Yang kelima yaitu preposition of purpose for, preposition of measure or quantity by, for seperti itu. Selanjutnya yaitu ada conjunction. Conjunction atau kata hubung berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa sehingga menjadi sebuah kalimat. Adapun jenis-jenis conjunction. Coordination conjunction. Yang pertama yaitu coordination conjunction, yaitu conjunction yang menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, contohnya ya seperti and, but, yet, or, for, so. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu ada subordination conjunction, yaitu konjungsi yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat, contohnya seperti since, I thought, after seperti itu. Yang ketiga yaitu correlative conjunction, yaitu conjunction yang berpasangan, contohnya either, or, between and, from, to, rather than,
if then. Nah, seperti itu. Ada pengulangan-pengulangan kata seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada interjection. Interjection apa sih? Interjection merupakan part of speech yang digunakan untuk mengungkapkan emosi, biasanya berupa kata oh, hey, sorry, oops, gitu, seperti itu contohnya. Adapun contoh-contoh buat yang di pronoun, contoh-contoh kalimatnya pronoun, noun kayak gitu. Yang noun contohnya yaitu I read the book in the library. He bought cheese at the store. The city of Kuningan was in West Province of Jeff. Contoh dari kalimat pronoun yaitu we visited the Borobudur Temple yesterday. The kid bought a school equipment. How are you doing today? Nah, seperti itu contoh dari pronoun. Terus contoh dari verb atau kerja-kerja yaitu he has a new bike. She went to Bandung the afternoon. Risa had lived in Jakarta a month ago. Nah, seperti contohnya dari kata kerja. Dari yang keempat yaitu kata konduktif, yaitu contoh kalimatnya itu he is very nice. The beach is so beautiful. The look beautiful. Nah, seperti itu contohnya. Yang kelima yaitu contoh kalimat dari adverb ya, adverb. Yang pertama yaitu I went to the market the morning. Yang kedua yaitu he had a soft blanket. Yang ketiga, they were very happy to play in the field. Yang keenam yaitu proposition. He is going home after lunch. Yang kedua yaitu we keep our heads on the table. Yang ketiga, the painting was made by Mira. Yang ketujuh, conjunction. Me and my friends went into the field to the run. He left after lunch. Yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu contoh dari kalimat interjection. Yang pertama yaitu hey, get out of here. Yang kedua itu wow, you look so pretty in the dress. Yang ketiga yang terakhir yaitu congrats, you successfully won the race. Segitu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.